Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan memberikan video tutorial cara untuk namanya itu gurah mesin atau carbon cleaner melalui ruang bakar. Nanti saya menggunakan cairan carbon cleaner, ini mereknya Lubtech, tapi untuk merek silakan teman-teman bisa beli sendiri baik di toko spare part ataupun di toko online juga banyak. Dan ini fungsinya untuk membuang kerak atau kerak karbon yang ada di ruang bakar, di klep, di saluran intake manifold, dan kemudian di area busi itu nanti kita di kepala silinder, itu juga bisa dibersihkan. Nah, langkah-langkahnya yang harus kita lakukan adalah, nah ini untuk contoh mobil ini, mobil Nissan Grand Livina tahun 2010. Nanti aplikasinya sebenarnya untuk mobil-mobil yang lain sama ya. Namun ini memang khusus untuk mobil Grand Livina agak rumit, agak ribet dikarenakan silinder headnya tertutup oleh intake manifold. Jadi untuk membuka lubang busi itu kita harus membuka busi itu harus kita lepas juga intake manifold ini. Memang ini agak ribet gitu ya. Jadi berikut langkah-langkahnya kita bareng-bareng untuk proses carbon cleaner atau gurah mesin. Pertama kita lepas untuk kunci pengaitnya ya, kita letakkan di bagian ini palang. Nanti lebih baik kita urutkan dari baut-bautnya yang kita bongkar pertama ke sini. Nah, nanti tinggal pada saat masang berkebalikannya. Ini hanya untuk mempermudah saja. Jangan lupa yang ini wajib harus dilakukan adalah melepas terminal min dari aki. Ini harus, hukumnya harus wajib. Kalau sampai kita lupa, nanti ini berpotensi untuk terjadinya konsleting. Efeknya nanti untuk engine check akan menyala. Engine check menyala harus di reset. Nah, untuk reset itu harus dilakukan di bengkel. Sebenarnya nggak harus ya, karena alatnya itu ya rata-rata ada di bengkel. Itu pun nggak semua bengkel punya scanner, dan lumayan juga untuk nge-scan saja paling nggak butuh biaya minimal 100.000 ya. Dan kita lepaskan pipa-pipanya ini. Ya, untuk selang filter ini kita buka pakai kunci letter T8. Ini di bagian throttle body juga. Tinggal kita lepas seperti ini ya. Udah ya, kita taruh di tempat yang aman. Kemudian di sini juga ada, nah ini juga ada selang yang harus kita lepas. Menggunakan tang kita lepaskan pengaitnya atau ini. Ya, ini selang ini ya, ini harus kita lepas. Cuma kita longgarkan untuk penguncinya, kita lepas. Kemudian ini ada sensor, ini harus dilepas juga. Mohon maaf, sebenarnya nggak harus dilepas ya, tinggal lepas aja soketnya. Ya, soket ini kita lepas. Kemudian kita lepas untuk throttle body menggunakan kunci ring 8. Ya, ini throttle body udah
Jadi udah 4 baut-bautnya udah kita lepas ya. Panas ya. Nah, sobat bisa lihat itu. Untuk kondisinya sangat kotor. Ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai sobat itu membersihkan throttle body ini dengan tangan ya. Jangan, itu mending kita pakai carbon cleaner atau karburator atau injektor cleaner juga bisa, merek terserah. Tinggal kita semprotkan ke bagian katup kupu-kupunya, kita semprotkan. Nah itu udah rontok itu. Nah cukup pakai ini, jangan dilap pakai lap atau tisu, nanti ada serbuk tisunya. Nah kalau bagian throttle body saja sudah kotor seperti ini, bagaimana kita bayangkan bagian ruang bakarnya, itu kira-kira. Ya selanjutnya ini ada baut EGR ya, baut saluran EGR. Ini untuk Livina L10 sampai tahun 2013 ada EGR-nya, jadi harus kita melepas ini. Kalau untuk L11 atau L12 itu enggak ada, itu lebih simpel lagi. Pakai kunci letter T10. Jangan lupa masukkan baut-bautnya untuk disimpan sesuai dengan urutannya ya. Kemudian di sini masih ada baut ukuran 8, kita lepas juga. Nah ini yang paling sulit biasanya di bagian baut manifold, pakai kunci shock 10. Ini ada 1 2 3 4 5, ada 5. Ini harus kita lepas dulu. Sebaiknya teman-teman buka di pertama adalah di bagian tengah ya, untuk mempermudah. Sebenarnya ini untuk reservoir coolant-nya kita lepas dulu ya. Ini di sini agak mengganggu, sebaiknya kita lepas. Hati-hati panas, untuk cairan ini adalah cairan panas. Ini ada pengait. Nah tinggal kita tekan, kita lepas ke atas. Ini tinggal disimpan di tempat yang aman. Berhubung kondisi mesin masih panas, harus hati-hati ya, karena kalau tidak hati-hati nanti akan merusak baut. Kemudian yang pinggir. Ya ini tinggal kita tarik seperti ini. Setelah baut-bautnya terlepas ya, kita lepas. Nah paling tersangkut kabel-kabel, harus hati-hati ya, hati-hati ya, jangan dipaksa. Nah ini juga nanti yang harus kita bersihkan, itu kotor sekali itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk kita lepas koil. Ini koil kita lepas menggunakan kunci 10 juga. Sebelumnya soket-soketnya kita lepas dulu.
kita pencet bagian ini, kita tarik sampai bunyi klik. Nggak usah khawatir, untuk soket-soket ini nggak akan tertukar ya, karena untuk panjang dari kabel sudah disesuaikan dengan posisinya dengan kunci T10 juga. Oh, kita lepaskan satu persatu. Kemudian kita lepas koilnya perlahan ya. Kita urutkan. Sebenarnya tujuan mengurutkan adalah jika terjadi kerusakan, kita mudah untuk mendeteksi dari koil itu sendiri. Ya, sebaiknya pada saat kita melepas koil, kita cek kondisi fisik ya untuk koil. Barangkali ada kebocoran atau koil yang kebakar. Nah, biasanya untuk Nissan Grand Livina adalah yang rentan bocor adalah bagian selongsong. Ini bagian selongsong ini, selongsong koilnya dari bagian sini ke sini. Ini sering kali terjadi kebocoran karena kebakar, akhirnya jadi pincang dan biasanya sudah divonis koilnya mati, padahal sebenarnya rata-rata koilnya itu masih hidup. Cuma berhubung selongsongnya saja yang rusak, akhirnya businya tidak bisa menyala, hanya divonis koil mati. Koil paling tidak harganya kalau ori sampai 400.000 per biji, kalau KW bisa sekitar 300 ribuan. Nah, ini kita cek biasanya bagian celah-celahnya itu. Kalau bocor itu biasanya ada karbon putih ya. Nah, ini kebetulan saya beri selongsong panas, selongsong ini apa ya, ini bisa beli di toko elektronik, beli aja bilang selongsong bakar gitu, atau soal isolasi bakar gitu, isolasi bakar atau selang bakar itu di toko elektronik banyak. Nah, ini bisa dipakai ini untuk membungkus selongsong koil ya. Kemudian kita lepas businya ya, dari busi pertama hingga busi keempat. Ya, untuk mengeluarkan busi yang sudah terlepas dari dudukannya bisa kita pakai koil itu sendiri ya, untuk panas. Nah, gini ya. Nah, ini bisa sobat lihat di sini ada kerak karbon yang ada di elektroda busi. Bagaimana yang ada di ruang bakar pasti lebih parah lagi ya. Jadi nanti tinggal kita bersihkan businya, sekaligus kita nanti bisa pasang busi yang baru atau aplikasi untuk gurah mesin atau carbon cleaner. Sekarang kita tinggal masukkan cairan carbon cleanernya ya dalam ruang bakar melalui lubang busi, pelan-pelan, usahakan jangan sampai tumpah. Ya, kemudian untuk saluran intaknya kita bersihkan ya.
tutup. 2,000 years later. Ya, setelah kita menunggu cairan karbon cleanernya sekitar 15-20 menit, kemudian kita harus ambil cairan yang ada di dalam ruang bakar itu menggunakan ini sebenarnya alat sederhana ya, ini rakitan sendiri, pakai botol bekas, sebenarnya pakai botol aqua pun bisa, nanti ada tutorial juga. Yang penting teman-teman punya vacuum cleaner ya, boleh vacuum cleaner yang portable ataupun yang bukan, sama saja. Caranya dengan selang. Nah, ini selang ada 2, selang pendek ini yang masuk ke ya, botol. Kita menunggu, dan harus ada selang yang panjang. Kita ini 15 menit panjang, kita masukkan ke lubang yang satunya. Ini misalnya alat sederhana yang ini rakitan sendiri, pakai botol bekas, sebenarnya pakai botol aqua pun bisa. Ya, nanti ada tutorial juga. Yang penting teman-teman punya vacuum cleaner, masukkan ke masing-masing lubang busi. Bisa dilihat wow, betapa kotornya cairan yang ada di dalam ini. Wow, kayak kopi. Wow, ini yang ada di ruang bakar seperti ini, bukan ke masing-masing lubang busi. Ini yang menyebabkan mesin dari knocking atau menggelitik ya, juga tenaga kurang maksimal, cairan yang ada di dalam nggak loyo atau boyo. Wow, kayak kopi. Wow, ini yang ada di ruang bakar seperti ini. Ini yang menyebabkan mesin dari knocking atau menggelitik. Sebenarnya ada alat khusus ya, tenaga kurang maksimal, tenaga loyo atau boyo. Lebih hemat saja, kita alat khusus. Ini sebenarnya ada alat khusus ya, penyedot ini vakum ini, cuma lebih hemat saja tanpa perlu alat khusus. Itu semua silinder harus dikeluarkan ya. Nah, itu semua silinder harus dikeluarkan ya. Nah, nih hasilnya tuh hitam sekali. Ini yang ada kotoran yang ada di ruang bakar ini. Nah kan gimana? Wow, coba lihat, seperti pasir. Wow, endapannya seperti pasir. Coba lihat, seperti pasir. Ini penyakitnya. Endapannya seperti pasir. Seperti pasir. Ini penyakitnya. Ya, jadi tugasnya adalah untuk buang semua karbon yang ada di ruang bakar. Jadi ya, silakan teman-teman tuntaskan untuk semua silindernya ya, lewat lubang busi ini, semua juga karbon yang ada di lubang intake manifold juga harus disedot. Ya, silakan teman-teman tuntaskan untuk semua silindernya ya, lewat gurah mesin atau lubang busi ini, kemudian semuanya lewat terkuras semuanya habis, barulah nanti busi kita pasang, koil, kabel koil dan yang lain-lainnya sampai syarat-syarat atau tutorial dalam kemudian gurah mesin atau karbon cleaner, karet setelah semuanya teman-teman terkuras semuanya habis, barulah nanti sesuai dengan busi kita pasang urutan pelepasan yang tadi, koil, kabel koil dan yang lain-lainnya sampai. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karet manifold silakan teman-teman sesuai dengan urutan, sesuai dengan kebalikan urutan pelepasan yang tadi. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.